Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News. Untuk mengetahui lebih dalam, kami akan mengajak Anda untuk berbincang pemirsa mengenai penetapan gubernur ini bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Pak Cecep Hidayat selaku analis politik dari Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Rey, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Pak Cecep gimana kabarnya? Kabar baik. Pak Cecep kan ini kalau kita lihat ya hari ini ada penetapan dari Jawa Barat dan juga Bali. Ini melihat ketokohannya seperti apa sih Pak? Mungkin dimulai dari Jawa Barat terlebih dahulu deh. Oke, jadi bukan cuma Jawa Barat dan Bali ya. Hari ini kan memang penetapan dari semua kepala daerah terpilih ya. Jadi dilakukan dalam rangkaian tahapan proses pilkada, yaitu kita masuk ke tahapan rapat pleno terbuka ya untuk penetapan kepala daerah terpilih. Nah memang yang pagi ini yang dibahas itu yang Jawa Barat dan Bali ya. Nah Jawa Barat kita mendapatkan gubernur terpilih adalah seorang YouTuber ya, sebelumnya bupati Purwakarta, kemudian politisi, kemudian merambah dunia konten kreator ya, kemudian berganti partai pula ya, kemudian bagian dari partai koalisi pendukung pemerintah yang kemudian akhirnya terpilih menjadi gubernur ya, dan pasangannya yaitu Deddy Mulyadi atau Demul dan Erwan ya. Kemudian dari Bali sendiri itu terpilih Koster dengan pasangannya ya. Nah dari sini sebenarnya kita lihat ya konstelasinya gini, Jawa Barat ini kan punya yang kerap dibilang Jawa sebagai kunci, salah satu Jawa Barat kan. Kenapa? Karena di sana itu kan jumlah populasi terbesar ya. Dan ini pengaruhnya penting buat secara politik ke depannya. Nah, ketokohan seorang Demul, dia seorang punya pengalaman di birokratis sebenarnya. Dia politisi, kemudian dari isi kontennya ya di YouTube itu dirinya kerap bersentuhan dengan isu-isu rakyat kecil. Kemudian di pilkada kemarin dirinya mengusung membangun mulai dari desa. Dan tentu saja masyarakat Jawa Barat punya pengharapan ya bagaimana seorang Demul itu bisa memimpin mereka. Dan juga dengan perolehan suara yang 14 jutaan ya, compare ke lawannya 4 jutaan, 2.200.000 dan 2.100.000 kira-kira gitu. Itu kan berarti Deddy Mulyadi ini memperoleh suara mayoritas. Sehingga kemudian suara mayoritas sehingga legitimasinya relatif lebih kuat ya. Tapi kemudian dia harus merangkul ya pemilih lebih hampir 9 juta lawan politiknya kemarin. Kompetitornya kemarin di pilkada. Ini tantangan buat Demul bagaimana dia bisa ya membangun Jawa Barat mulai dari desa, bagaimana berkeliling. Ini kan luas ya, provinsi luas, provinsi dengan populasi terbanyak juga Jawa Barat. Itu tantangan Demul dengan Erwan ya saya kira ya. Kalau dari Bali sendiri seperti apa nih Pak Cecep? Ya, kalau tadi Jawa Barat dimenangkan oleh koalisi Kim Plus ya. Nah, Bali dimenangkan oleh yang saat ini bukan partai pendukung pemerintah yaitu PDI Perjuangan ya. Seorang Wayan Koster dengan pasangannya akhirnya berhasil dan meraih suara 61% dibanding lawannya. Jadi kan sudah lebih dari mayoritas juga. Ya, kalau tadi Jawa Barat itu provinsi dengan populasi terbesar, ini Bali masih menjadi saya kira ya pusat pariwisata nasional. Sehingga kemudian tantangannya tentu Wayan Koster dia sudah punya bekal legitimasi yang relatif kuat ya, kemudian dukungan partainya memang juga kuat ya, sehingga kemudian bagaimana dia berusaha menerjemahkan ya berbagai kebijakan yang telah dijanjikan ketika kampanye kemarin. Dan tentu saja yang lain tantangannya adalah membangun komunikasi yang baik ya dengan pemerintah pusat, karena kebetulan saat ini PDI masih belum menjadi bagian partai pendukung pemerintah di kabinet misalnya, tapi kemudian sebagai seorang gubernur dia kan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Jadi Koster ya, Gubernur Koster ya, itu perlu nanti membangun komunikasi baik juga ya dengan pemerintah, menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat di daerah gitu. Tapi Pak Cecep ini kan kalau kita lihat mungkin agak berseberangan ya tadi kalau dibalikan PDIP kemudian juga dengan partai yang sangat pro sekali dengan pemerintah, agak bersinggungan begitu ya. Tapi ini hambatannya seperti apa untuk menyamakan visi dan juga misi itu? Ya saya kira nanti menurut saya Presiden Prabowo akan punya strategi ya untuk para kepala daerah terpilih nanti. Ya ketika beliau membentuk kabinet kemudian disatukan ya spirit kebersamaannya ya dengan retreat baik di Hambalang maupun di Magelang gitu. Saya kira nanti kan setelah ini tahapannya adalah
KPU menyerahkan surat ke DPRD, kemudian DPRD meminta untuk proses pelantikan dari pemerintah pusat ya. Dan proses pelantikan, saya kira setelah PHPU selesai ya di MK, kalau memang nggak ada konflik ya, nggak ada sengketa pemilu, tentu akan dilantik. Yang awalnya saya kira ditetapkan 10 Februari yang kemungkinan akan bergeser ke Maret. Karena kalau ingin pelantikan serentak berarti setelah PHPU di MK selesai, itu Maret. Dan saya kira di sana Presiden Prabowo ya itu punya strategi juga ya untuk menyamakan ya visi dari pemerintah pusat kepada para kepala daerah yang terpilih, baik di provinsi ataupun kota kabupaten. Baik, ini Pak Cecep, ini juga ada yang menarik ya kalau kita lihat gitu di Jawa Barat ini kan luas. Kalau kita kembali lagi tadi ya membahas tentang Jawa Barat, tantangan terbesarnya apa dan juga kemudian pertama kali yang harus dilakukan oleh pasangan terpilih Deddy Mulyadi dan juga wakilnya ini seperti apa Pak? Ya, jadi memang tantangannya itu masalah infrastruktur ya, bagaimana kondisi wilayah yang demikian luas, tentu itu harus kerja keras ya. Demul dengan Erwan ya mesti berbagi tugas ya untuk kemudian berkunjung ke wilayah-wilayah yang wilayah otoritas mereka gitu. Kemudian selain masalah infrastruktur tadi, tentu saja ya kita bicara quick win dari pemerintah Prabowo ya, tentu mereka harus bisa menerjemahkan ya berbagai kebijakan pusat di daerah gitu. Ya dengan berbagai masalah pendidikan ya, kemudian masalah yang lagi happening sekarang kan makan bergizi gratis. Itu memang harus terpantau benar ya oleh mereka ya. Bagaimana kondisi Kota Bandung dengan wilayah kabupaten di selatan Jawa Barat misalnya. Itu kan berbeda ya karakteristiknya. Dan kalau memang benar apa yang diterjemahkan mereka ingin membangun dari desa, mereka harus masuk tuh ke desa-desa yang telah dijanjikan itu. Ya bagaimana kemudian Demul ya tentu dia kan sudah belanja masalah ya, maksudnya ketika dia kampanye, ketika dia jadi YouTuber atau content creator, dia sudah masuk, dia tahu ada apa permasalahan di Jawa Barat. Toh dia juga bukan dari nol, dia kan dari Purwakarta ya. Oke, baik Pak Cecep, mungkin ini kita harus jeda terlebih dahulu karena nampaknya penetapan kepala daerah terpilih di Bali sudah mulai, pemirsa. Ini kalau bisa dilihat di layar kaca Anda saat ini sudah mulai. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara kami lanjutkan dengan pembukaan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali terpilih tahun 2024 oleh Ketua KPU Provinsi Bali. Kepada Bapak Idewa Agung Gede Dartawan dengan hormat disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu.
Yang saya hormati PJ Gubernur Bali yang dalam hal ini diwakili Pak Ketua DPRD Provinsi Bali, Panglima Kodam 9 Udayana yang dalam hal ini diwakili, Kapolda Bali yang dalam hal ini juga diwakili, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali atau yang mewakili, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Komandan Korem 163 Wirasatya yang dalam hal ini diwakili, Bapak Kabinda Provinsi Bali yang masih baru, fresh from the oven, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau yang mewakili, Pak Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Igusti Ngurah Rai atau yang mewakili, pasangan calon nomor urut 1 atau yang mewakili, pasangan calon nomor urut 2 yang keduanya hadir beserta kedua tim kemenangan, partai politik peserta pemilu dan gabungan partai politik peserta pemilu yang Penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024 adalah sebagai berikut. 1. Rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024 dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. 2. Peserta rapat dan undangan hadir tepat waktu yang terdiri dari A. Peserta rapat adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, ketua dan sekretaris tim kampanye gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024, pimpinan atau kepengurusan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan pasangan calon, ketua dan anggota KPU Provinsi Bali, ketua Bawaslu Provinsi Bali. B. Undangan Forkopimda, PJ Gubernur Bali, ketua DPRD Provinsi Bali, Panglima Kodam 9 Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Komandan Korem 163 Wirasatya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Bali, Komandan Panglima TNI Angkatan Laut Denpasar, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Igusti Ngurah Rai, instansi lain, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, Kepala BNN Provinsi Bali, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, Kepala Kementerian Hukum dan HAM RI Kanwil Bali, Direktur Rumah Sakit Bali Mandara, Dinas Pendidikan Kependudukan dan Olahraga Provinsi Bali, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu tahun 2024, media massa, cetak dan elektronik. 3. Peserta rapat dan undangan wajib menggunakan name tag atau tanda pengenal. 4. Pada saat sedang berlangsung rapat, seluruh peserta rapat wajib menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam ruangan rapat. 5. Peserta rapat dilarang membawa senjata tajam, senjata api dan atau benda-benda lainnya membahayakan diri sendiri maupun peserta rapat lainnya. 6. Apabila ada peserta rapat tidak mentaati tata tertib, pimpinan rapat pleno dapat mengeluarkan peserta tersebut dari ruang rapat. Jika dibutuhkan dapat meminta bantuan pihak keamanan atau yang berwajib. 7. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian tata tertib ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan rapat pleno. Terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024. Denpasar 9 Januari 2025. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Ketua Idewagung Gede Lidartawan. Cap dan tanda tangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung Nakula. Selanjutnya akan dibacakan tentang mekanisme
rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024. Saya persilakan. Mekanisme rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024. 1. Penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024 dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka. 2. Ketua KPU Provinsi Bali memimpin rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024. 3. Anggota KPU Provinsi Bali membacakan tata tertib rapat pleno. 4. Rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024 dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menyusun penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024 ke dalam berita acara, menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024 dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, melakukan pemindaian terhadap salinan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan melakukan pengunggahan pada Sirekap. 5. KPU Provinsi Bali menyampaikan salinan keputusan kepada DPRD Provinsi Bali, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan pasangan calon terpilih, KPU RI dan Bawaslu Provinsi Bali. Demikian mekanisme ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024 Denpasar 9 Januari 2025. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Ketua IDW Agung Gede Lidartawan. Dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, berita acara nomor 3/02.7 garis datar BA garis miring 51 garis miring 2025 tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 bulan Januari tahun 2025, bertempat di The Trans Resort Bali, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024 dengan berdasarkan pada A. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. B. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1797 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali nomor 178 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024 dan Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 24/PLP.02.7 garis datar SD/06/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal penetapan pasangan calon terpilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2024 terhadap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Yang dihadiri oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, partai politik peserta pemilu dan atau gabungan partai politik peserta pemilu dan Bawaslu Provinsi dengan hasil sebagai berikut. 1. Menetapkan pasangan gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 2
Saudara Dr. Insinyur Wayan Koster MM dan Saudara I Nyoman Giri Prasta SOS dengan perolehan suara sebanyak 1.413.604 suara atau 61,46% dari total suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali periode tahun 2025-2030 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. 2. Penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal 9 Januari tahun 2025 pada pukul 09.56 waktu Indonesia Tengah menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024. Demikian berita acara dibuat, ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, dibuat di Denpasar 9 Januari 2024-2025. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Idewa Agung Gede Lidartawan Ketua, Anak Agung Gede Ramkenakula anggota, I Gede John Darmawan anggota, I Gusti Murah Agus Dharma Sanjaya anggota, Loh Putu Sri Widyastini anggota. Kami tanda tangan. Selanjutnya kami akan membacakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali nomor 26 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024. Ke-1, menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 2 Saudara Dr. Insinyur Wayan Koster MM dan Saudara I Nyoman Giri Prasta SOS dengan perolehan suara sebanyak 1.413.604 suara atau 61,46% dari total suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali periode tahun 2025-2030 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Kedua, penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali sebagai maksud dalam diktum ke-1 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal 9 bulan Januari tahun 2025
25 pada pukul tadi sudah sama yang saya sampaikan. Wita yang ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Denpasar pada tanggal 9 Januari 2025. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Idewa Gung Gede Bidartawan, saya tanda tangani. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, dari agenda acara yang selanjutnya adalah sambutan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024. Untuk itu, pada Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster MM dan I Nyoman Giri Praste SOS kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang terhormat PJ Gubernur Bali atau yang mewakili beliau, Forkopimda Provinsi Bali, Ketua KPU Provinsi Bali beserta jajaran, Ketua Bawaslu Bali beserta jajaran, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1 Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suratnana atau yang mewakili beliau, undangan sekalian yang berbahagia. Izinkan titian bersama Inyoman Giri Praste ngaturang suksemen atas pelaksanaan acara pleno terbuka penetapan pasangan calon Wayan Koster dan Inyoman Giri Praste sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali hasil pilkada serentak tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali pada hari ini Kamis Waraspati Umanis Kuku tanggal 9 Januari 2025. Pada kesempatan yang baik ini kita bersama Inyoman Giri Praste mengaturkan terima kasih sekaligus penghargaan yang tinggi kepada seluruh masyarakat Bali yang telah menggunakan hak pilih. KPU Provinsi dan KPU Kota Kabupaten Sebali sebagai penyelenggara pilkada serentak, Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kota Kabupaten Sebali sebagai pengawas pilkada, Kapolda Bali, Pangdam Sedang Dayana, Danrem 163 Wira Satya beserta jajaran yang telah mengamankan pelaksanaan pilkada, serta ucapan terima kasih kepada PJ Gubernur Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Pengadilan Tinggi Denpasar, juga semua pihak yang telah berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung sehingga pilkada serentak di Bali berjalan dengan lancar, aman, nyaman, damai, dan sukses. Kita patut bersyukur pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024 berjalan dengan sukses, ditenai tingkat partisipasi pemilih mencapai 71,94%, termasuk kelompok kategori tertinggi di Indonesia yang melebihi angka partisipasi nasional. Pencapaian ini menunjukkan kesadaran dan antusiasme yang tinggi masyarakat Bali dalam memilih pemimpin Bali untuk 5 tahun ke depan.
Hal ini sekaligus menunjukkan keberhasilan KPU Bali beserta jajaran dalam menyosialisasikan pilkada serentak. Tepuk tangan untuk semua, terutama kepada KPU Provinsi Bali. Kita juga menyampaikan terima kasih kepada pasangan calon Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suradiana yang telah berkontribusi membangun demokrasi secara sehat dan berkualitas dalam kontestasi Pilgub Bali tahun 2024. Bapak Made Mulyawan Arya telah menyampaikan ucapan selamat kepada Titian melalui media sosial pada tanggal 27 November 2024 malam sekitar pukul 20.30 WITA setelah diperoleh hasil penghitungan suara cepat berbasis TPS. Sikap simpati ini menunjukkan sportivitas, kedewasaan, serta komitmen kuat menjaga agar Bali tetap damai dan kondusif. Tepuk tangan untuk Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suradiana. Titian bersama Inyoman Giri Praske berkomitmen sungguh-sungguh mengemban kepercayaan seluruh masyarakat Bali. Maya secara total, lascaria, naken tuas, niskala sekala. Bekerja fokus tulus melaksanakan visi pembangunan Bali. Namun saat Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru demi nindih bumi Bali, yakni menjaga kekuatan unsur alam, manusia dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Saketi. Titian perlu menyampaikan bahwa pembangunan Bali 5 tahun ke depan periode 2025-2030 merupakan momentum pertama pelaksanaan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru mulai 2025 sampai 2125 yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 serta dipayungi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Keberhasilan momentum pertama ini dalam membangun Bali 5 tahun ke depan akan menjadi fondasi yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan peradaban serta masa depan generasi penerus Bali. Guna mewujudkan cita-cita mulia ini, Titian mengajak seluruh masyarakat Bali ngiring sarang-sarang, menyatukan langkah, memperkokoh soliditas dan solidaritas, kompak, guyup, bersatu, gilit sabuluk, parasparo, salundung setayang take, sarpenaya, seia, sekata, seiring sejalan, bekerja sama dengan bergotong royong. Demikian sambutan yang dapat disampaikan atas perhatian Bapak Ibu undangan sekalian. Titian bersama Inyoman Giri Praske matur suksema. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.